Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ratna Saida, bertugas di SDN 1 Semplo, Kecamatan Palimanan. Saat ini saya sedang mengikuti pelatihan digitalisasi pembelajaran angkatan 5 untuk kepala sekolah. Untuk memenuhi tugas 2 yaitu terkait mensosialisasikan hasil pelatihan digitalisasi melalui coaching dan pendampingan online. Rencana diseminasi yang saya lakukan yaitu melalui 4 langkah. Yang pertama, identifikasi target audiens, di mana yang menjadi target audiens yaitu guru-guru SDN 1 Semplo. Kemudian langkah yang kedua yaitu menentukan jadwal sesi coaching dan pendampingan online. Dalam arti menyepakati jadwal sesi coaching secara bersama-sama baik coach maupun coachee dalam waktu luang. Langkah yang ketiga yaitu persiapan sesi coaching dan pendampingan online, di mana dalam hal tersebut persiapan dilakukan mulai dari perencanaan, sepakati jadwal, pelaksanaan secara online, dan tindak lanjut serta refleksi. Dan yang keempat yaitu sesi coaching dan pendampingan online yang akan dilaksanakan secara daring menggunakan aplikasi Google Meet atau Gmeet. Dalam sesi coaching dan pendampingan online ini, saya malah menggunakan alur percakapan Tirta, di mana T adalah tujuan, di mana coach dan coachee membuat sebuah kesepakatan tentang tujuan pembicaraan yang akan berlangsung. I yaitu identifikasi, dalam arti coach melakukan sebuah pemetaan situasi yang sedang dibahas dan dihubungkan dengan beberapa fakta yang ada. R yaitu rencana aksi, di mana pengembangan ide beserta solusi dari berbagai hambatan yang mungkin menghambat keberhasilan tujuan yang sudah dibuat di awal. Dan T adalah tanggung jawab, dalam arti kolaborasi antara coach dan coachee yang membuat sebuah komitmen atas hasil akhir yang akan dicapai. Dalam sesi coaching dan pendampingan online ini, saya Ratna Saida berperan sebagai coach dan yang berperan sebagai coachee yaitu Ibu Supriyatin. Berikut cuplikan sesi coaching dan pendampingan online. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Atin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana, sehat kabarnya? Alhamdulillah sehat Ibu. Iya. Mohon maaf ya Bu Atin, mengganggu waktunya. Ya Kemarin Ibu. kan katanya Bu Atin setelah saya melakukan diseminasi terkait penerapan pembelajaran digitalisasi, katanya Bu Atin mau menyampaikan sesuatu, betul tidak? Iya Ibu, betul sekali. Kemarin sempat ngobrol cuma ini waktunya ya Bu masih terbatas gitu. Iya, oke. Sebetulnya ini juga mohon maaf sebelumnya karena ini akan direkam ya Bu Atin ya untuk kebutuhan tugas saya dalam pelatihan digitalisasi. Boleh ya Bu Iya, Atin saya rekam? mangga, mangga Ya. Ibu. Dengan Nah, Bu senang Atin. hati Ibu. Ya, terima kasih. Nah, Bu Atin, betulnya apa yang mau tujuan yang mau diungkapkan Bu Atin terkait hasil diseminasi kemarin? Yang pertama saya ngucapin terima kasih banyak pada Ibu setelah saya melakukan diseminasi kemarin bersama Ibu itu alhamdulillah rasanya tuh senang gitu, ada refresh gitu ya Bu, apalagi sekarang di tahun ajaran baru, Iya, jadi betul. semangatnya juga baru dan punya ilmu baru. Namun di sini saya ada beberapa Ibu yang ingin yang masih ada sedikit ganjalan gitu untuk penerapan pembelajaran digitalisasi atau konsep pembelajaran yang melibatkan IT itu terutama di tingkat dasar itu memang agak ada beberapa yang menjadi kendala saya sebagai guru gitu Bu. Oke, berarti Mm-mm. Bu Atin menemukan kendala ya, kendala Betul. dari apa yang mau Bu Atin rencanakan. Nah, Mm-mm. sekarang coba kalau boleh saya tahu kekuatan apa yang dimiliki Bu Atin untuk melakukan rencana terkait pelaksanaan pembelajaran digitalisasi tersebut. Ya, yang pertama itu ya pengalaman untuk
penggunaan IT alhamdulillah sudah cukup lama Ibu. Yang kedua fasilitas di sekolah juga mendukung, salah satunya ya semua guru sudah mempunyai laptop, begitupun juga inventaris ada gitu Bu. Terus yang kedua juga Infokus, ya walaupun baru punya 2 tapi ya sudah cukup memadai dan syukur alhamdulillah gitu bisa digunakan dengan baik. Namun ada beberapa yang menjadi kendala saya itu untuk pengaturan jadwal gitu. Uh, Contohnya begini, kalau seandainya saya ingin uh, uh, menggunakan Infokus atau menggunakan alat untuk pembelajaran digitalisasi di dalam kelas, mungkin itu kan harus ada konfirmasi dulu dengan guru yang lain, sehingga ketika kita menggunakan fasilitas yang masih terbatas di sekolah kita gitu bisa dengan dikondisikan dengan baik gitu Bu. Iya, oke. Berarti kekuatan yang sudah dimiliki Bu Atin itu sudah sedikitnya paham ya terhadap IT Bu Atin tersebut, dan sarana juga berarti cukup mendukung ya Bu Atin ya, Betul. terkait Wifi adanya alhamdulillah. ya adanya Infokus dan laptop yang itu yang menjadi sumber utama dalam pembelajaran digitalisasi. Namun tadi Ya, terkait kendala bagaimana penggunaannya jika berbentrokan seperti itu ya. Coba iya betul. menurut Bu Atin, bagaimana cara mengatasi hambatan tersebut? Eh, Menurut saya sendiri sebagai guru gitu, kalau di tingkat dasar itu kan ada 6 kelas Ibu. Ya, Kemungkinan itu kan ada beberapa kelas yang memang jadwalnya mungkin ada di PAI atau PJOK. Nah, kita ambil yang misalnya saya mengajar di kelas rendah, Ibu. iya, Kemudian ada di kelas atas itu pelajaran PAI yang di lapangan, iya, maksudnya PJOK iya, yang berada di lapangan. Nah, kita ambil jadwal di waktu itu dengan sudah mempersiapkan apa namanya RPP-nya terlebih dahulu atau modul ajarnya, kemudian kita mengkonfirmasikan dengan guru kelasnya iya, supaya ketika kita menggunakan alat atau kita menggunakan fasilitas yang ada di sekolah itu kita bisa tidak sampai ada bentrok atau kayak oh ini pas saya mau menggunakan nih jadi bisa dibagi waktu gitu Bu. iya. Berarti intinya ada kerjasama ya Bu ya bersama guru Ya lainnya, betul. ada kolaborasi kira-kira bagaimana kita bisa tercapai tujuan kita. Oke, bagus sekali Bu Atin. Nah, sekarang kalau boleh saya tahu, kira-kira rencana atau strategi apa yang akan Bu Atin lakukan dalam pembelajaran digitalisasi tersebut? Ya tentunya dalam pembelajaran itu yang pertama tujuannya itu membuat anak senang terlebih dahulu ya Bu ketika Betul, belajar jadi betul. happy gitu. Anak tuh nggak terasa nggak maksudnya nggak merasa takut dengan dia menghadapi hari itu. Jadi dibikin happy dengan ice breaking. Terus kemudian penggunaan digitalisasi juga merupakan hal yang baru karena anak itu apa namanya suka antusias dan rasa ingin tahunya itu besar sekali sehingga anak itu apalagi yang di kelas rendah Ibu mohon maaf sering berkerumun gitu ini ada apa ini gimana sih Bu oh ini alatnya seperti ini ada sinar infokus aja tuh anak tuh ngerasanya oh gini-gini sampai ya heboh gitu Bu yang pernah saya beberapa kali rasakan gitu jadi untuk apa penggunaan di dalam kelas itu yang penting kita menggunakan strategi misalnya permainan atau belajar sambil bermain gitu Bu sehingga anak itu pembelajaran itu teringat. Kemudian dia bisa menceritakan ketika pulang sekolah ke mama, mama nanti tadi pagi tuh saya belajar dengan ibu guru tuh begini-begini. Anak tuh biasanya antusias itu dibawa sampai ke rumah, ibu. Jadi saya tuh suka menggali potensi anak melalui permainan-permainan yang sifatnya edukatif gitu bu. Iya, bagus sekali Bu Atin ya. Intinya Bu Atin ingin menerapkan pembelajaran yang menyenangkan ya. Iya Dan itu. terkait digitalisasinya Bu Atin menggunakan Infokus. Jadi anak kelas rendah itu udah senang sekali gitu ya untuk melakukan pembelajaran tersebut. Nah, kira-kira tadi kata Bu Atin kan suka
anak itu berkerumun gitu ya. Berarti Mhm, itu juga apa kondisi di kondisi yang mana baik. anak-anak itu kira-kira upaya yang dilakukan Bu Atin supaya anak itu terkondisikan dengan baik itu seperti apa? Yang pertama saya, biasanya membentuk kelompok dulu, Ibu. Jadi dalam satu kelas misalnya satu rombel ada 24 anak. Saya bikin kelompok di hari sebelumnya untuk mempersiapkan besoknya itu, sekiranya satu kelompok 5 orang atau 6 orang gitu, Bu. Terus kemudian saya arahkan dulu dengan diberi pengertian, "Anak-anak, nanti besok itu kita akan belajar seperti ini." Nah, pengkondisian seperti itu membuat anak itu udah punya gambaran gitu, Bu. Maksudnya gini, ketika dia mau belajar, oh iya nih nanti saya tuh harus persiapannya seperti ini. Yang jadi satu kelompok itu ada satu anak yang istilahnya tuh jadi KM-nya, bukan KM apanya, ketua regunya itu tuh Bu. Jadi ketika saya anak itu berkerumun, ya udah perwakilan saja satu kelompok satu anak nanti. Kalau itu anak mau langsung lihat laptopnya, kalau ada layar kan kelihatan semua itu Bu. Jadi sebenarnya sih anak itu sukanya itu, eee, istilahnya tuh apa, Bu, kalau bahasanya diladenin gitu. Iya iya, Jadi betul betul heeh, sekali. diperhatikan gitu. Jadi anak tuh merasa dirinya tuh, diperhatikan oleh gurunya, kemudian, rasa ingin tahunya itu terjawabkan gitu, Bu. Jadi saya suka membuat, kelompok kecil, kemudian ya mungkin satu kelompok maju ke depan, dan aplikasi yang sudah maksudnya yang diterapkan itu bisa permainan, bisa juga bentuk LKPD yang sederhana namun menarik gitu Bu. Ada gambar-gambar seperti angka-angka. Kalau misalnya pencet angka 2 itu kan nanti apa anak tuh mana nih angka duanya mana gitu Bu. Jadi langsung ke apa pembelajaran langsung anak sendiri yang mau mencobanya gitu. Ya, bagus sekali. Berarti tadi buatin cara pengkondisiannya itu dengan sebelumnya itu dibuat kelompok dulu ya buatin ya, supaya Hmm. nanti pas pada waktunya itu anak bisa terkondisikan. Bagus sekali buatin. Nah, kira-kira nih kapan buatin akan melaksanakan rencana tersebut? Ya, sekarang sudah di akhir bulan Juli ya Bu, insya Allah mungkin di bulan Agustus itu sebelum ramainya 17 Agustusan Bu. Jadi kalau di bulan Agustus itu kan padat kegiatan, anak juga memeriahkan hari kemerdekaan mungkin sebelum di tanggal 17 Agustusnya Ibu. Jadi 2 minggu yang akan datang. Oke, bagus sekali. Berarti buatin udah cepet ya, gercep gitu ya. Jadi Insya Allah. insya Allah katanya sebelum Agustus ya akan melaksanakan Iya. pembelajaran digitalisasi dengan menggunakan Infocus di kelas ya, ya buatin ya. Iya. Oke, eh, siapa saja menurut Bu Atin yang bisa membantu jalannya tercapainya tujuan tersebut, rencana tersebut? Yang pertama tentunya pimpinan dari sekolah, Ibu atas dukungannya, atas izinnya, kemudian rekan-rekan sejawat juga, operator sekolah, dan tentunya orang tua murid yang yang bisa untuk kita saling kerjasama, kolaborasi. Karena apa? Untuk tingkat dasar itu ada beberapa anak yang memang masih itu adalah aset karena dengan adanya orang tua itu kita bisa kali informasi sebenarnya mereka itu seperti apa kita melayani dengan sepenuh hati gitu Bu kepada anak kemudian keinginan orang tua seperti apa itu di apa namanya dalam pembelajaran itu dilaksanakan sebaik mungkin jadi intinya kolaborasi antar guru juga kepala sekolah kemudian orang tua murid sangat kami butuhkan sebagai guru untuk kelancaran KBM kami gitu. Oke, menarik sekali Bu Atin ya. Mudah-mudahan Bu Atin nanti dalam melakukan aksinya itu mendapat kelancaran dan nanti kita Amin. ngobrol lagi ya terkait tindak lanjut dari setelah pembelajaran yang Bu Atin lakukan. Kita ngobrol-ngobrol lagi Bu Atin ya, nggak apa-apa ya. Iya Ibu, makasih banget dan Atin
mohon bantuannya nih Bu, apabila perlu sharing gitu, mohon ini kesediaan waktunya. Atin karena masih butuh banyak belajar, Oke, kita terutama sama-sama belajar sama ya Ibu. buatin ya. Oke, terima kasih buatin. Mohon maaf dan kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah sesi coaching dan pendampingan online yang saya laksanakan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.